Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Suha Cahaya Arafa dengan NIM 25111111220037 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi sistem reproduksi pada pria. Organ eksternal seperti penis dan skrotum itu berperan dalam proses ejakulasi serta memberikan perlindungan terhadap testis. Organ internal seperti testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar aksesori itu berfungsi untuk menghasilkan, mematangkan, serta mempertahankan kualitas sperma. Semua organ ini bekerja bersama secara teratur untuk mendukung proses fertilisasi. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses reproduksi itu tidak dapat berlangsung secara optimal. Yang pertama itu ada organ reproduksi eksternal. Jadi, organ reproduksi eksternal pria itu terdiri dari penis dan skrotum yang memiliki fungsi penting dalam proses reproduksi. Penis itu berperan sebagai saluran keluarnya sperma dan urin, serta memungkinkan terjadinya transfer sperma ke sistem reproduksi wanita. Struktur penis itu tersusun atas jaringan erektil yang dapat menegang ketika terisi darah, memungkinkan penetrasi saat hubungan seksual. Skrotum yang menggantung di luar tubuh itu berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap lebih rendah dari suhu tubuh normal. Kondisi ini sangat penting untuk proses spermatogenesis yang sensitif terhadap perubahan suhu. Skrotum itu memiliki mekanisme khusus untuk menjaga suhu testis melalui kontraksi dan relaksasi otot kremaster. Ketika suhu sekitar terlalu dingin, otot ini akan berkontraksi untuk mendekatkan testis ke tubuh. Sebaliknya, saat suhu terlalu panas, otot akan relaksasi sehingga testis menjauh dari tubuh untuk pendinginan. Adaptasi ini itu memastikan kualitas sperma itu agar tetap terjaga. Dengan demikian, organ eksternal itu tidak hanya berperan dalam hubungan seksual, tetapi juga dalam menjaga kondisi fisiologis yang mendukung produksi sperma. Selanjutnya adalah organ testis. Jadi, testis itu adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang memiliki dua fungsi utama, yaitu memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Organ ini berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, yaitu tempat berlangsungnya spermatogenesis. Proses ini berjalan melalui tahapan yang sangat kompleks, menghasilkan sel sperma yang matang dan siap membuahi sel telur. Selain menghasilkan sperma, testis itu juga memiliki sel Leydig yang berfungsi memproduksi hormon testosteron. Hormon ini penting dalam perkembangan karakteristik seksual pria seperti pertumbuhan otot, suara yang lebih berat, dan perkembangan libido. Selanjutnya ada epididymis. Jadi, epididymis ini merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Sperma yang baru dihasilkan dari testis itu belum mampu bergerak atau bahkan membuahi sel telur. Disinilah epididymis itu berperan penting dalam memberikan lingkungan yang ideal untuk pematangan sperma. Proses ini itu berlangsung selama beberapa minggu sehingga sperma itu memperoleh kemampuan motilitas yang baik. Epididymis juga menyimpan sperma sementara sebelum dipindahkan ke vas deferens. Nah, jika epididymis itu mengalami infeksi atau peradangan yang dikenal sebagai epididymitis, maka proses pematangan sperma itu dapat terganggu. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan berkurangnya kualitas sperma. Oleh karena itu, kesehatan epididymis itu sangat berpengaruh terhadap fertilitas pria. Selain pematangan, epididymis juga menyediakan nutrisi untuk menjaga kelangsungan hidup sperma. Fungsi kompleks ini menjadikan salah satu organ penting yang tidak boleh diabaikan dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada vas deferens.
Vas deferens itu adalah saluran panjang dan tebal yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Pada saat ejakulasi, otot polos yang melapisi vas deferens itu berkontraksi kuat untuk mendorong sperma ke uretra. Saluran ini menjadi jalur transportasi utama bagi sperma sebelum akhirnya bercampur dengan cairan semen. Keberadaannya ini sangat penting untuk memastikan sperma itu dapat mencapai titik akhir sebelum dikeluarkan dari tubuh. Tanpa adanya vas deferens, proses penyaluran sperma ini tidak dapat terjadi. Vas deferens itu juga menjadi target dalam prosedur vasektomi, yaitu metode kontrasepsi permanen pada pria. Dalam prosedur ini, vas deferens itu dipotong atau ditutup sehingga sperma itu tidak disalurkan lagi. Prosedur ini aman dan tidak memengaruhi produksi hormon testosteron atau kemampuan ereksi. Hal ini menunjukkan peran penting vas deferens dalam kesuburan karena penghilangan fungsinya menyebabkan sperma tidak dapat keluar. Dengan demikian, pemahaman tentang vas deferens juga penting dalam aspek kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Selanjutnya ada vesikula seminalis. Jadi, vesikula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan alkali yang kaya fruktosa dan membentuk sekitar 60% volume semen. Fruktosa yang dihasilkan menjadi sumber energi utama bagi sperma agar dapat bergerak menuju sel telur. Selain itu, cairan vesikula seminalis itu membantu menjaga pH semen tetap stabil di lingkungan yang cenderung asam. Cairan ini juga mengandung protein dan enzim yang membantu sperma untuk bertahan lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Dengan demikian, vesikula seminalis itu berperan besar dalam mempertahankan viabilitas sperma. Selain memberikan nutrisi, cairan yang dihasilkan oleh vesikula seminalis ini juga membantu mempercepat pembekuan semen setelah ejakulasi. Proses pembekuan sementara ini berfungsi memberikan perlindungan fisik bagi sperma selama beberapa menit pertama. Setelah itu, enzim dari prostat akan mencairkan kembali semen untuk memungkinkan sperma bergerak bebas. Fungsi-fungsi ini menjadikan vesikula seminalis sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan peluang terjadinya pembuahan tanpa kelenjar ini. Tanpa kelenjar ini, sperma tidak akan memiliki energi dan perlindungan yang cukup. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Jadi, kelenjar prostat ini adalah kelenjar berukuran kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Prostat itu menghasilkan cairan berwarna putih susu yang bersifat sedikit asam dan mengandung enzim seperti PSA. Cairan ini itu berfungsi mengaktifkan sperma dan membantu mencairkan semen setelah ejakulasi sehingga sperma itu dapat bergerak lebih bebas. Selain itu, prostat juga menghasilkan zat antimikroba yang membantu melindungi saluran reproduksi. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretral atau Cowper. Jadi kelenjar ini atau kelenjar Cowper itu adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat. Nah, kelenjar ini tuh menghasilkan cairan bening yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Cairan tersebut memiliki fungsi utama untuk menetralkan sisa urin yang bersifat asam di dalam uretra. Selain itu, cairan ini berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan perjalanan sperma melalui uretra. Walaupun volume cairan yang dihasilkan kecil, perannya tetap penting dalam menjaga kondisi yang ideal bagi sperma. Cairan ini tuh dihasilkan oleh kelenjar Cowper juga membantu menyiapkan uretra agar sperma itu dapat keluar dengan lancar. Jika kelenjar ini mengalami infeksi atau peradangan, rasa nyeri dan gangguan itu dapat terjadi. Walau sering dianggap sepele, gangguan pada kelenjar ini tuh dapat mempengaruhi kesuburan dan kenyamanan saat hubungan seksual. Baik, kesimpulan dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa sistem reproduksi pria itu terdiri dari berbagai organ yang bekerja secara laras untuk menghasilkan, mematangkan, menyimpan, dan menyalurkan sperma. Setiap organ itu memiliki fungsi yang sangat spesifik dan saling bergantung satu sama lain. Proses reproduksi itu dimulai dari pembentukan sperma di testis hingga pencampuran dengan berbagai cairan kelenjar. Koordinasi ini memastikan sperma memiliki energi, kemampuan bergerak, dan perlindungan yang memadai. Tanpa kerjasama organ-organ tersebut, proses fertilisasi itu sulit terjadi.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.